Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hubungan organisasi dan jejaring organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Revi Dwi Yusti dan di kelompok saya ada Fajar Andri Wibowo, Ilham Rizvika, Nanda Prayuda, Rada, Reza Maulana, Syarjali, dan Salsabila Okta. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian hubungan dalam organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Menurut Argyris, organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha banyak orang. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatu padukan seperangkat khusus wanita, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya. Hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, yang komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Para manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuannya yang menyangkut organisasi agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang hubungan antar manusia dalam organisasi. Hubungan antar manusia dalam organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan formal. Hubungan yang berarti hubungan yang timbul dikarenakan adanya organisasi. Hubungan ini merupakan hubungan resmi atau formal relation. Hubungan formal ini lebih banyak mengandung muatan instruksi atau top down. Yang kedua, hubungan informal. Berarti hubungan yang berada di luar hubungan resmi atau di luar kedinasan atau informal relation. Hubungan informal ini mempunyai kekuatan yang cukup besar dan merupakan arus balik. Hubungan informal ini lebih banyak mengandung muatan-muatan tuntutan atau demand dan kebutuhan yaitu needs. Jadi lebih banyak mengandung muatan bottom up. Yang selanjutnya yaitu teori hubungan organisasi dengan lingkungan. Yang pertama, teori konjungsi organisasi, yaitu pengembangan teori konjungsi dimulai ketika Burr dan Starker pada tahun 1996 melakukan penelitian terhadap 20 organisasi industri di Inggris dan di Skotlandia untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap pengelola dan terhadap organisasi itu sendiri. Dari sinilah Burr dan Starker membedakan bahwa organisasi-organisasi yang mereka teliti ternyata dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dua jenis struktur yang berbeda, yaitu struktur mekanistik dan organik. Yang kedua, teori ketergantungan sumber daya. Teori ini bertujuan memberikan suatu gambaran kepada para pengelola organisasi mengenai faktor-faktor yang diperhatikan pada lingkungan berdasarkan ketergantungan organisasi terhadap sumber daya tertentu yang vital bagi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hubungan pemimpin dan karyawan. Hubungan yang tidak serasi dapat menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Maka setiap perusahaan harus mempersiapkan berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga mempunyai pengaruh dan diperhatikan dalam lingkungan kerja. Hubungan pemimpin dan karyawan ada 3 gaya kepemimpinannya, yaitu yang pertama,
pemimpin dengan gaya orientasi tugas, dan yang kedua pemimpin dengan gaya orientasi pegawai, dan yang ketiga ada pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Selanjutnya akan dibaca kawan saya. Jaringan komunikasi formal. Ada 3 bentuk utama dari jaringan komunikasi formal seperti yang digambarkan struktur organisasi, yaitu 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari atasan atau pimpinan kepada bawahannya. Pada umumnya, komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijakan umum. Yang kedua, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas mempunyai beberapa fungsi atau nilai tertentu seperti yang dikemukakan menurut PES 1989. Fungsinya adalah 1. Supervisor dapat mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dari mereka dan bagaimana baiknya menerima apa yang disampaikan karyawan. 2. Arus komunikasi ke atas memberikan informasi yang berharga bagi pembuatan keputusan. 3. Memperkuat apresiasi dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Dan yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Horizontal misalnya dapat terjadi antara pegawai atau unit yang mempunyai garis hierarki yang sama dalam organisasi. Tujuan komunikasi horizontal yaitu 1. Mengkoordinasikan tugas-tugas, 2. Saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas, 3. Memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam tingkatan yang sama. Selanjutnya, jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal. Apabila karyawan tidak mengajukan pertanyaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak ada pula masalah yang akan dipecahkannya, maka pembicaraan mereka sambil bekerja tidaklah menyangkut hal-hal formal lagi, tetapi dikatakan informal karena sudah beralih kepada pembicaraan yang tidak relevan dengan tugas-tugasnya. Bila karyawan berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam organisasi, maka pengarahan arus informasi bersifat pribadi. Jaringan komunikasi lebih dikenal dengan desas-desus atau kabar angin. Informasi yang diperoleh jaringan komunikasi adalah yang berkenaan dengan apa yang didengar atau apa yang dikatakan orang dan apa yang diumumkan oleh orang yang berkuasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal dalam membuat jejaring organisasi. Yang pertama itu, peliharalah jejaring. Makan waktu sampai jejaring bisa memberikan manfaat. Cari kesempatan untuk memberikan dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun. Bukan hanya jumlah jejaring yang menentukan, kualitas hubungan sangat penting. Yang pertama itu, mulailah dengan membangun kepercayaan. Tetapkanlah tujuan, seleksi kontak yang kita miliki, alokasi waktu untuk membangun jejaring. Mulailah membangun jejaring sekarang. Peliharalah jejaring, makan waktu sampai jejaring bisa memberikan manfaat. Cari kesempatan untuk memberi dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun. Bukan hanya jumlah jejaring yang menentukan, kualitas hubungan sangat penting. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas jejaring. Yang pertama itu ada pertemuan yang cukup teratur. Dan yang kedua pihak mendapat manfaat. Adanya tantangan yang dihadapi bersama, saling percaya, hubungan yang personal, kemudian kenangan masa lalu bersama, adanya musuh bersama, reputasi dan kepercayaan. Reputasi adalah pandangan orang lain terhadap kita. Reputasi dibangun agar orang lain mengenali kita bila mana kita efektif. Bekerjalah baik dengan orang lain bila mana kita tulus, menghormati orang lain. Menjadi orang yang handal, sangat penting untuk tumbuhnya kepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Relasi dalam menjalin networking atau jejaring. A.
Stakeholder adalah golongan yang memiliki kepentingan di dalam organisasi. Mereka biasanya adalah golongan-golongan yang punya jalinan yang dekat dengan perusahaan. Termasuk dalam golongan ini adalah pemegang saham atau pemilik, serikat pekerja, pemerintah, pemasok kreditor, pelanggan, pesaing, komunitas, dan karyawan. B. Pelanggan perusahaan harus mempertahankan pelanggan yang sudah dipunya. Perusahaan harus memandang setiap kontak dengan pelanggan sebagai peluang untuk melanjutkan dan memperluas hubungan ini. C. Kontraktor independen, subkontak, dan pekerja alternatif. Karena bisnis semakin terkonsentrasi pada kompetensi inti, fungsi-fungsi yang tidak penting mulai disubkontakkan. Para konsultan disebut juga sebagai kontator independen. Biasa dipekerjakan bila keahlian yang diperlukan untuk jangka pendek tidak tersedia dalam organisasi sendiri. Bila selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ini jenis jejaring organisasi. Berdasarkan observasi, ada 3 jenis jejaring yang berbeda, tetapi saling berhubungan, yaitu jejaring operasional. Dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan internal saat ini, Anda harus membangun hubungan kerja yang baik dengan semua pihak yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang termasuk dalam network operasional ini adalah semua anggota tim kerja, sesama kolega di kantor, serta semua tim internal yang mempunyai kemampuan untuk mendukung atau menggagalkan pekerjaan pihak luar, seperti pemasok, distributor, dan pelanggan, termasuk juga dalam jejaring operasional. Yang B, jejaring personal, diperlukan untuk pengembangan diri melalui asosiasi profesi, ikatan alumni, dan berbagai perkumpulan. Anda dapat memperoleh perspektif baru yang dapat membantu untuk meningkatkan karir. Kontak yang dibangun dapat memberi referensi dan informasi, serta seringkali pengembangan diri melalui coaching dan mentoring. Yang C, jejaring strategis, membuka mata Anda pada arah bisnis baru dan para pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan. Ketika Anda naik ke posisi pimpinan suatu unit bisnis, Anda harus mulai memperhatikan masalah strategis yang lebih luas. Relasi lateral dan vertikal dengan pimpinan unit bisnis lain serta pihak-pihak di luar unit bisnis Anda menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana unit bisnis yang Anda pimpin memberikan kontribusi dalam konteks yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tujuan membangun jejaring organisasi. Untuk koordinasi dan kerjasama antara semua pihak yang harus saling mengenal dan saling percaya dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tujuan dalam membangun jejaring organisasi, yaitu yang pertama, alokasi waktu diri sendiri untuk membangun jejaring. Yang kedua, mulai membangun jejaring dari sekarang. Yang ketiga, cari kesempatan untuk memberi dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun. Dan yang terakhir, bukan hanya jumlah jejaring yang menentukan kualitas hubungan yang sangat penting. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.